الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita teruskan Sirah Nabawiyah. Maka kita memasuki episode membangun masyarakat baru, yang tentu ini terjadi di kota Madinah. Kalau dikatakan kaum muslimin yang setiap hari berbondong-bondong datang ke kota Madinah, sementara keadaan di Madinah senantiasa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan hidup apa adanya. Ketika orang banyak masuk ke kota Madinah, maka perbekalan pun semakin sedikit, sehingga kesabaran di sini sangat perlu ditanamkan kepada jiwa-jiwa mereka masing-masing. Dan ketika membangun masyarakat baru di kota Madinah ini, yang pertama kali dibangun Nabi SAW adalah Masjid Nabawi. Masjid ini, sebagaimana riwayat menyebutkan, dibangun pada lokasi unta tersebut duduk. Ketika beliau sampai di kota Madinah, unta yang beliau tunggangi itu duduk, maka itulah tempat masjid yang dibangun Nabi. Nah, kemudian beliau membelinya dari dua orang anak yatim. Jadi tempat unta itu duduk, ternyata ketika ditanyakan ini milik siapa? Milik dua orang anak yatim. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam ikut terjun dalam membangun masjid. Jadi beliau, kalau kita bilang sebagai orang yang melakukan segala urusan, termasuk juga membangun masjid, memindahkan batu bata, batu lainnya, seraya bersenandung, ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat. Karenanya ampunlah kaum Ansar dan Muhajirin. Beliau juga berucap, tukang angkut yang ini bukan tukang angkut Khaybar. Ini orang paling berbakti dan suci di sisi Rabb kami. Ini sebagai penyemangat kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Artinya ini bukan tukang angkut biasa ini, bukan sembarang orang. Mereka ini adalah orang yang berbakti dan suci di sisi Rabb kami. Ucapan Nabi ini membangkitkan semangat sahabat untuk bekerja dalam rangka membangun masjid. Kemudian mereka pun menyambut, jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu merupakan pekerjaan yang tercela. Ini balasan dari para sahabat. Nah, pada lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrikin, puing, pohon kurma dan pohon gharqad. Lalu Rasulullah SAW merintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar. Puing-puing itu diratakan dan pohon kurma serta pohon gharqad tersebut ditebangi, lalu membuat saf mengarah ke kiblat. Ketika itu kiblat masih mengarah kemana? Baitul Maqdis. Nah, dari sini ada pelajaran. Di bawah tanah yang dibeli oleh Nabi dari pemiliknya, dua orang anak yatim ini, di situ ada kuburan orang musyrikin. Dari riwayat ini, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ulama menegaskan satu keadaan yang sangat penting. Apabila menginginkan membangun satu masjid dan diketahui di tempat tersebut ada kuburan, maka terjadi dua pilihan. Dibeli tempat tersebut dan khusus untuk kuburan saja, atau kalau sudah ada kuburan dan kepingin juga membangun masjid, maka kuburannya harus dibongkar. Itu pilihannya. Kalau memang diketahui di situ ada kuburan dan sudah dibayar, dibeli,
maka kalau sepakat, adalah kita nggak bangun masjid, dijadikan kuburan saja. Tapi kalau sepakat juga ingin dibangun masjid, maka kuburan yang ada di situ harus dibongkar. Dan ini riwayat yang menjadikan pelajaran kepada kita kaum muslimin, kepada orang-orang yang berkata, ya, kalau sekiranya sekarang ini bagaimana keadaan masjid yang ada kuburannya? Masjid yang ada kuburannya, maka sebagaimana riwayat, ya kita menyebutkan kan sirah nabawiyah, perjalanan dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan kemauan kita atau ulama menganggap perkara yang harus kita buat ini, mereka tidak mengambil i'tibar pelajaran dari peristiwa dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, ada sebagian orang berpendapat, dan dikarenakan dia tidak mengerti tentang bahasa Arab, maka dia berkata, di Masjidil Haram aja ada makam Ibrahim. Kok ada makam Ibrahim? Nggak dibongkar-bongkar. Dia nggak tahu arti makam itu apa? Tempat berdiri, bukan kuburan. Makam, ya, makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maka dikatakan itulah tempat berpijak Nabi Ibrahim, ya, membangun Ka'bah. Sehingga terpikir kepada kita, kalau makam Ibrahim itu menjauh dari Ka'bah sekarang, berarti Ka'bah dahulu itu lebih besar daripada Ka'bah yang ada sekarang. Begitulah keadaan dahulu. Nah, oleh karenanya kaum muslimin, berkenaan dengan, ya, dibangunnya Masjid Nabawi, maka dimulailah tatanan kehidupan kaum muslimin yang ketika itu dijelaskan arah kiblat mengarah Baitul Maqdis. Masjid tersebut, dua tiang kusen masjidnya terbuat dari batu. Dapat kita bayangkan kalau ada batu yang disusun, ya, dua tiangnya itu terbuat dari batu. Nah, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Ada batu batanya, ada tanah liatnya. Ya, atapnya terbuat dari pelepah kurma. Tiang-tiangnya dari batang pohon. Lantai dasarnya dihampari dengan pasir dan kerikil. Terdiri dari 3 pintu. Panjangnya dari kiblat hingga ke ujung belakang 100 hasta. 1 hasta itu berapa? Hah? 1 hasta berapa? Dari ujung jari sampai siku, ini 1 hasta. Cuma hasta orang dulu mungkin panjang kali. Ya, hasta saya aja 60. Kan gitu. Kalau hasta orang dulu nggak tahu, mungkin 70 kalau Allah a'lam. Lebih kurang ya. Ya. Atau mungkin setengah meter, Allah a'lam. Ya. Nah, lebih kurang panjangnya dari ujung, ya, dari tempat saf pertama sampai ke belakang 100 hasta. Nah, kedua sisinya, ya, juga demikian atau kurang dari itu, serta pondasinya kira-kira sedalam 3 hasta. Ini disebutkan pondasi yang disebutkan sebagai pemacah masing-masing tiang tadi. Nah, kemudian beliau SAW mendirikan rumah-rumah di sampingnya. Rumah-rumah petak terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon. Bisa kita bayangkan ya, rumah dahulu itu dindingnya dari batu bata, kemudian ada tanah liatnya, atapnya dari pelepah kurma, tiang-tiangnya dari batang pohon. Sederhana sekali. Sehingga kalau kita gambarkan sekarang ini kita membuat rumah seperti itu, ya, biayanya besar atau kecil? Berselisih nampaknya. Ya kalau seandainya pohon di sekitar sini dijadikan yang murah lah. Saya mau bangun rumah, saya mencontoh zaman Nabi. Ya buatlah.
Nah, tebang pohon-pohon sekitar rumah, ya, masukkan 3 meter ke dalam, ya kuat itu. Kasih ganjal buat atapnya. Wah, di sini banyak pelepah apa? Kelapa. Tinggal potong kelapanya, letakkan. Jadi rumah, masya Allah. Saya mau coba. Ya silahkan, tidak apa-apa. Nah ini, kalau sekiranya kita berpikir inilah sederhananya. Yang pada hakikatnya kalau kita mau buat rumah sebagaimana zaman dahulu, ya buatlah. Dicontohkan, tiang-tiangnya 4. Ya. Kemudian kalau mau buat pintunya dibuat dari batu, disusun 2, dan begitu. Kemudian dikasih atasnya, saya nggak tahu, tukang lain tahu dia. Kemudian diletakkan aja pelepah-pelepah begitu. Nah itu dia. Kalau datang air ribut, masya Allah nggak tahu kita. Ya terbang sebenarnya. Nah tapi orang dulu, bukan orang dulu, orang sekarang pun pinter kok. Ya kalau kita saksikan orang-orang yang buat rumah dari atap rumbia, itu kan kuat ya, kuat, bagus. Ya seperti itu lebih kurang. Nah kita teruskan, ya. Nah, setelah Nabi SAW membuat rumah-rumah di sampingnya yang terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon, ya, itu semua adalah rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Jadi ini ide bagus ya. Kalau bangun rumah dekat masjid, kalau istrinya lebih dari 1, bangun dekatan. Berdekatan, sehingga dalam riwayat Nabi SAW karena dekatnya rumah istri-istri beliau, setiap hari beliau bertanya, hari ini giliran siapa? Bahkan ketika sakit pun, ini menandakan beliau SAW sekalipun berpoligami, termasuk orang yang berbuat adil semampunya. Hari ini giliran siapa? Maka dalam keadaan sakit pun dia dibopong menuju giliran istrinya. Bisa kita bayangkan ya, macam mana adilnya Nabi berbuat kepada para istrinya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masjid di zaman Nabi SAW tidak hanya sekedar dijadikan tempat sholat 5 waktu, tapi disitulah pengajaran, pendidikan kepada kaum muslimin, bahkan di situ ya dijadikan sebagai latihan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang yang bakal menindas mereka, bahkan untuk menghadapi konflik ketika itu. Nah ini semua dilakukan di masjid Nabi SAW. Nah ketika ingin melaksanakan sholat dan sudah mulai sholat, kemudian terjadilah satu kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdurrabi. Ini riwayatnya masyhur ya. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita memanggil orang-orang? Kita kan mengajak orang sholat nih. Zuhur sudah masuk, tapi kan ada yang nggak tahu kalau sudah masuk. Sebagaimana kita sebutkan, orang dulu kalau waktu zuhur gimana dia tahu? Hah? Dia lihat matahari, dia tancapkan kayu. Kalau sekiranya bayang-bayang kayu tadi itu, ya, sudah mulai melewati sedikit saja dari mulai khatulistiwa lah kita bilang ya, lewat sedikit, maka sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar, ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut, tancapkan kayu. Kalau panjangnya benda 1 hasta, kemudian bayangannya pun 1 hasta, maka ketika itu masuk waktu asar. Waktu maghrib, ketika bulatan matahari itu sudah terbenam di perut bumi. Qadarullah, di sana itu langitnya itu cerah. Tidak sebagaimana keadaan kita di Indonesia. Ini yang saya saksikan ketika itu ya. Di Indonesia itu langitnya ada segumpal awan di sini, ada segumpal di sana, dan berserak. Kalau di sana, kalau sekiranya kita melihat langit,
dalam keadaan tidak hujan, maka tidak ada awan sehingga cerah. Sehingga besar kemungkinan orang itu bisa melihat matahari terbenam di perut bumi. Sehingga apabila matahari terbenam di perut bumi, masuk waktu maghrib. Waktu isya ketika bintang mulai terlihat, masuk waktu isya. Dan subuh ketika fajar shadiq. Fajar shadiq itu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib adanya cahaya yang mencuat dari perut bumi, tapi bentuknya seperti ekor, terang. Tapi belum masuk waktu fajar shadiq. Ada fajar shadiq, terangnya itu rata. Jadi kalau sekiranya kita melihat fajar shadiq itu asli, ya, itu terangnya itu rata di permukaan bumi paling bawah. Baik, ini sekitar. Nah, kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kita memanggil orang untuk sholat? Sebagian sahabat berkata, kita tiup trompet aja. Sebagaimana orang Yahudi memanggil, ya, untuk sholat. Maka Nabi bilang, ditolak, jangan. Oh, kalau gitu kita pukul lonceng. Tapi lonceng ini adalah kebiasaan orang Nasrani. Nah, oleh sebab itu, malamnya inilah kisah Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih bermimpi. Dia bermimpi, mimpinya ini adalah seruan azan. Sebagaimana kita dengar azan sekarang ini, itulah mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Maka pagi harinya dia berkata, ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi. Aku mimpi seruan azan itu seperti ini. Maka dia sebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini mimpinya siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Sampai akhir azan. Maka kata Nabi, panggil Bilal, bilang kepada Bilal, maka serulah manusia dengan mimpimu tadi. Nah, inilah awal pertama terjadinya peristiwa azan. Inilah dipanggilnya para sahabat, ya, untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin. Disebutkan Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajir dan Ansar di rumah Anas bin Malik. Ketika itu mereka berjumlah 90 orang. Separuh dari kaum Muhajirin dan separuh lagi dari kalangan Ansar. Bahkan tidak sekedar dipersaudarakan. Kalau kita bilang dipersaudarakan artinya ini jadi mahram, kan gitu ya. Jadi mahram, saudara betul. Bahkan Nabi berkata, kalian saling mewarisi. Mewarisinya kalian ini tidak boleh diambil oleh keluarga kalian. Ini kan hebat ini. Misal ada orang Bijih sama orang Medan, dipersaudarakan Nabi. Kalian bersaudara. Keadaan kalian bersaudara ini, kalian saling mewarisi. Kalau diantara kalian mati, maka saling mewarisi. Dan sekiranya keluarga kalian minta, keluarga kalian nggak boleh dapat. Bayangkan. Ini yang ditetapkan Nabi. Namun setelah turunnya firman Allah, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'd. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada bukan kerabat, maka dihapus. Dihapus hukum waris kepada mereka, tapi persaudaraan tetap. Ini disebutkan dalam ayat. Nah, oleh karenanya kaum muslimin, dihapusnya hukum waris dan tetapnya mereka bersaudara, ya. Ini menjadikan kaum Muhajir dan Ansar tidak ada lagi perbedaan. Mereka saling bersaudara, tidak ada lagi perbedaan suku, kelompok, golongan, kabilah dan sebagainya. Yang ini menjadikan
adanya dasar wala dan bara. Wala dan bara ini terjadi hanya karena mereka beragama Islam. Nah, kemudian ada sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh kaum Ansar. Mereka memiliki sifat ittar. Ittar itu adalah mementingkan kepentingan orang lain atas diri sendiri. Ya. Disebutkan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Dia berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku orang Ansar yang paling banyak harta. Maka bagilah hartaku ini menjadi dua, dan aku juga memiliki dua orang istri. Maka lihatlah mana di antara keduanya yang membuat kamu tertarik, sebut yang mana orangnya, aku akan mentalaknya, mencerainya. Bila masa iddahnya telah berakhir, maka nikahilah dia. Kalau antum ditawari kayak gini gimana? Ya, saya punya harta 2 miliar. Misal, ada orang ngomong sama antum, kita bagi dua harta ini. Dan saya punya 2 orang istri, misalnya. Tunjuk salah satu. Kalau kau tertarik, setelah aku talak, tunggu masa iddahnya, nanti kau nikah sama dia. Kira-kira bagaimana sambutan antum? Ya, Masya Allah. Berkata ulama, kalau sekiranya ini bukan ditulis dalam hadis sahih, maka kisah seperti ini seperti dongeng. Betul ya? Kalau sekiranya ini bukan dari hadis sahih, kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana mulianya hati para sahabat ini seperti dongeng aja. Dan banyak nanti akan kita sebutkan kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan bagaimana sahabat Muhajirin Ansar. Dari sini kaum muslimin, ulama berkata, sifat yang dimiliki oleh kaum Ansar adalah orang yang sangat mementingkan orang lain terhadap dirinya. Bahkan dia rela berkorban untuk orang lain, walaupun dia kekurangan. Bahkan Allah menyebutkan keadaan mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain, dalam hal ini Muhajirin, sekalipun dalam keadaan sulit. Nah, ini kan hebat ini. Kalau kita ngasih orang dalam keadaan lapang, ini biasa. Punya harta, ada kemampuan memberi, Masya Allah, ini biasa. Tapi kalau sekiranya dalam kekurangan, apa adanya, kemudian makanan yang kita punya, kita lebih mendahulukan orang lain sementara kita nggak makan, Masya Allah, ini luar biasa. Inilah sifat kaum Ansar. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka, kaum Muhajir Ansar ini apa? Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ini gambaran luar biasa yang Allah sebutkan kepada Muhajirin dan Ansar. Nah, Abdurrahman ketika ditawarkan kesempatan seperti ini, dia cuma mengucapkan barakallahu fiik, semoga Allah memberikan berkah padamu, fi malika wa ahlik, pada hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan saja padaku mana pasar kalian. Kalau kita bilang tawaran tadi ditawarkan kepada kita, ya, jangankan antum, saya gitu ya, bingung untuk memilihnya. Ini kita, jiwa kita saat ini. Tapi mereka yang ketika itu ditawarkan dengan tawaran luar biasa, punya perasaan begini. Ibaratnya ya, kita sudah diberi pertolongan sama orang, kemudian diberi pertolongan lagi. Ketika itu kita menolak, udahlah, cukuplah, gak usah lah. Kira-kira demikian. Ini keadaan orang yang benar-benar tahu diri. Ini bahasa kita orang Indonesia ya, tahu diri. Walaupun ketika itu orangnya susah, kita mungkin tahu diri sudah kenyang, gitu.
Udah kenyang ya, tahu diri wajar lah. Tapi lapar nggak punya. Kemudian merasa tahu diri, ini luar biasa. Nah, Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu pada hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan di mana pasar kalian. Minta ditunjukkan pasar. Apa itu pasar? Pasar, bukan jalan Tol Yosudarso. Ya, ini orang Medan. Pasar itu ya pasar. Ya, maksudnya bukan pajak. Pajak kan? Ya, pasar itu kan? Ya pajak lah kita bilang orang Medan. Pajak. Tunjukkan pajak kalian di mana? Ya ditunjukkan. Ya, ditunjukkan pasar Bani Qunaiqah. Nah, setelah masuk ke pasar, dia keluar dari pasar, maka dia bawa keuntungan berupa keju dan minyak samin. Ada yang menyebutkan riwayatnya, pertama kali dia ke pasar, dia nggak punya apa-apa. Dia bekerja sebentar. Dia bekerja hari itu, dapat upah. Upahnya dibuat modal. Diputar terus. Hari pertama dia keluar pasar, dapat keju, mentega, minyak samin. Besoknya beberapa hari lagi sudah ada ya membawa rona kuning. Ada rona kuning, nggak tahu ini maksudnya gimana. Apakah mungkin orang dulu ya dicat-cat kuning, Allahu a'lam. Tapi ini menunjukkan tanda orang yang baru nikah. Mungkin saja zaman dulu ada kayak sekarang inai-inai gitu ya, Allahu a'lam. Ya. Nah, maka Nabi bertanya, apa beritamu? Dia menjawab, aku telah menikah. Beliau berkata lagi, berapa mahar yang kau berikan padanya? Dia menjawab, sebutir biji emas. Masya Allah. Beberapa hari aja sudah dapat sebutir biji emas. Sebutir itu sebesar biji jagung, lebih kurang ya. Sebesar biji jagung. Nggak tahu berapa gram. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi, bagi-bagikanlah pohon korma di antara kami dan saudara-saudara kami. Beliau menjawab, tidak. Lalu mereka, golongan Ansar berkata, kalau begitu kalian cukupkan pangan kami dan kami akan menyertakan kalian dalam panen buah kurma. Mereka berkata, kami dengar dan mentaati. Orang Ansar bilang, ya, ini separuh kebun kami untuk kalian. Ya tanggung-tanggung kalau mau ngasih ya. Separuh kebun untuk kalian. Nabi menjawab, jangan. Kalau gitu, kalian ikut sama kami. Ikut bekerja sama kami. Nanti waktu panen kita bagi. Kata Nabi, boleh. Ikut panduan seperti ini. Ini menandakan apa? Kaum muhajirin sekalipun dalam keadaan sulit, susah, fakir, tapi dalam tawaran yang menggiurkan, tidak menjadikan mereka serakah. Mereka tetap sabar. Nah, suasana ini menunjukkan kepada kita betapa kaum Ansar memberikan sambutan yang luar biasa, pengorbanan, ikhtiar, rasa cinta dan hati yang suci terhadap saudara-saudara mereka dari golongan muhajirin. Di lain pihak, betapa kaum muhajirin demikian menghargai kedermawanan tersebut dengan sepantasnya. Orang yang menghargai kedermawanan orang tidak serta-merta lengket terus sama orang yang dermawan. Karena ada tabiat manusia, kalau tahu sama orang dermawan, lengket terus, cari peluang. Tidak demikian yang terjadi oleh kaum muhajirin. Baik. Nah, ketika itu kaum muslimin, ya, dibuatlah satu piagam persekutuan Islam. Di sini banyak ada poin-poinnya. Nanti akan kita bacakan. Poinnya diantaranya, yang pertama bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda-beda dengan umat lainnya, umat Islam. Golongan muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka, satu sama lain saling bahu-membahu dan membayar diat, ganti rugi dan seterusnya. Ini banyak, ya. Nah, yang ketiga, kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya di antara mereka dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun diat. Jadi kaum mukminin bertanggung jawab terhadap orang yang terlilit hutang.
Luar biasa ya. Orang terhutang nanti akan diperingan, disanggupi, bahkan mungkin orang patungan untuk membayar utangnya. Kemudian piagam berikutnya, bahwa kaum muslimin yang bertakwa dan musuh orang-orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari alasan berbuat zalim, dosa, permusuhan atau kerusakan antara kaum mukminin. Ini dikatakan orang mukmin yang bertakwa kalau melihat ada orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, permusuhan atau kerusakan, ini berhak untuk dimusuhi. Berhak untuk dimusuhi. Maka tidak boleh ada orang yang berbuat zalim. Ya. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena membunuh orang kafir. Nah, ini satu peringatan ya. Seorang mukmin ya tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena membunuh orang kafir. Ini termaktub dalam hadis Nabi juga. Misal seorang mukmin ada membunuh orang kafir. Ini bukan berarti kita menggampangkan, bukan. Ini hukum ya. Hukum yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin membunuh orang kafir. Ya. Maka dia tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir. Ini hukum. Maka ada hukuman lainnya kepada mukmin ini. Dalam artian boleh membayar dia ganti rugi. Baik. Berikutnya, tidak menolong orang kafir untuk melawan seorang mukmin. Tidak menolong orang kafir dalam rangka melawan seorang mukmin. Ini nggak boleh. Kalau kita lihat ada orang kafir yang gelagatnya memusuhi kaum muslimin, kita nggak boleh bantu dia. Dalam segala urusan yang nampak padanya memusuhi orang mukmin, kita tidak boleh bantu orang kafir tersebut. Ya. Baik. Nah, bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka dia dikisos, dihukum mati atas hal itu kecuali wali korban terbunuh merelakannya. Nah, dalam Islam seorang mukmin yang membunuh, ya, seorang mukmin yang membunuh itu dibolehkan dijatuhi kepadanya hukum kisos. Apa itu kisos? Hukuman setimpal. Kalau membunuh dibunuh. Kalau memukul dipukul. Kalau mencongkel mata maka dicongkel mata. Ini kisos. Jadi hukuman yang setimpal. Maka hukum kisos ini sebagian orang mengatakan ini hukum yang kejam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayat ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sesungguhnya hukum qisas itu adalah kehidupan untuk kalian. Wahai orang-orang yang berfikir, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan hukum qisas, enggak sembarangan orang mau melenyapkan nyawa orang lain. Karena kalau dia membunuh pasti dia hukumannya dibunuh. Kecuali ada dia bayaran. Bayarnya mahal, 100 ekor unta. Satu unta berapa? Saya nggak tahu. Ya. 100 juta. Kalau sekiranya 100 juta berarti 2M. Ya. Atau 200 juta. Atau 200 ekor nanti minta dilipat. Karena begini, pernah mungkin saya bilang, orang yang mau dihukum kisos ini itu orang yang ya, pihak keluarga yang mau dibunuh itu membawa harta, bawa uang, ya, bawa harta, bawa emas, bawa ini. Pokoknya mau diserahkan kepada orang yang mau dihukum tadi, ya. Dalam rangka apa? Supaya terbebas dari hukum kisos. Hari-hari menjelang penghukuman itu. Ketika keluarganya setuju, nggak jadi dihukum. Kan gitu ya. Ini bentuk keadilan dalam Islam.
Ya bayarnya banyak lah. Kalau sekiranya dia minta 1 triliun, mungkin mereka akan penuhi. Ini luar biasa. Kenapa? Nyawa itu berharga sekali. Ini hukum Islam. Nah, sekarang ini karena ya keadaan kita tidak menegakkan hukum Islam, maka sembarangan orang berbuat kriminal. Di antaranya kemarin itu ada seorang dokter melakukan pembiusan sehingga pasiennya dinodainya. Coba bayangkan. Kalau dalam Islam si dokter tadi itu harus dihukum mati. Ini masih melenggang-melenggang dia. Dalam Islam dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dalam Islam kalau sekiranya seorang yang melakukan perbuatan zina dan dia masih lajang alias belum pernah menikah, hukumannya dicambuk. Dicambuk. Dan kalau sudah menikah dia berzina, hukumannya apa? Dirajam. Dilempar. Ini dirajam itu bisa keadaannya ditegakkan tiang kemudian diikat, kemudian dilempari dengan batu. Ada yang mengatakan ditimbun badannya tinggal kepalanya, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukum rajam. Dan dikatakan kenapa hukum rajam itu terjadi? Dan kalau sekiranya orang yang dilempari batu hingga mati, ini kan matinya kan nggak cepat ini. Misalnya ada 100 orang yang melempari, batunya segede apa Allahu a'lam. Gedebam, kan gitu. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan zina, sebagaimana tubuhnya merasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika dia berbuat zina, maka seluruh tubuhnya pun harus merasakan hukuman itu. Inilah pernyataan ulama kenapa para penzina harus dirajam apabila dia sudah pernah menikah dan berbuat zina. Nah, karena karena orang tadi ya terjerat dengan hukum yang ada pada kita, ya keadaannya seperti ini. Tidak ada efek jerah. Dan betapa gampangnya orang sekarang, walaupun itu kita sebut sebagai orang yang punya pesantren, orang yang punya pendidikan agama, dengan mudahnya mencabuli santri-santriwatinya kan gitu. Bahkan sekarang ini ada film yang masyhur ini ya. Saya sendiri pun nggak pernah lihat filmnya. Ya karena nggak suka nonton film kan gitu ya. Cuma ini sekarang sudah viral, gitu ya. Viral orang Indonesia bilang. Viral di mana-mana. Bahkan film ini sebagai inspirasi bagi mereka, Allah ya, untuk membuka kedok-kedok yang selama ini tersimpan. Ya. Kemudian ada bentuk lain disebutkan, ya, saya lewatkan saja, bahwa tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menolong seorang pembuat bid'ah dan memberikan perlindungan padanya. Dan sesungguhnya siapa yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Ini kalau kita fikir lagi, maka keadaan seperti ini menjadi teguran kepada kita semua, ya. Nah, bahwa dalam hal apapun kalian berselisih pendapat, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak poinnya di sini. Ada 16, ya. Ada 16. Namun di sini ada poin-poin yang kita lompati, ya. Karena banyak sekali uraiannya dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan di kota Madinah. Maka sebagaimana yang pernah kita sebutkan, Abdullah bin Salam, orang yang pertama kali menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ucapan pertama yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Bahkan ahli ilmu berkata 4 syarat ini menjadikan orang masuk surga. Pertama apa? Afsus salam.
Sebarkan salam. Bahkan hadis lain menyebutkan afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal maupun tak kau kenal. Kita mengucapkan salam sama yang kenal apa enggak kenal? Yang kenal. Sama enggak kenal? Lewat aja. Anjurannya ucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Kalau kita yakin dia muslim, assalamualaikum. Apalagi mau masuk masjid sama-sama, assalamualaikum. Nah, ini luar biasa. Bahkan saya pernah baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan keutamaan salam ini luar biasa. Di antaranya orang yang mengucapkan salam pada hakikatnya dia sedang mendoakan saudaranya. Bahkan doa ini adalah doa yang nilainya tinggi. Kenapa? Pada hakikatnya salam, assalamualaikum, keselamatanlah, kesejahteraanlah untukmu, mengandung ya, inti daripada salam tersebut adalah mendoakan saudaranya surga. Nggak tanggung-tanggung ya. Mendoakan saudaranya surga. Nah, seorang yang mendoakan saudaranya, pada hakikatnya doa itu kembali kepada dirinya. Pada hakikatnya doa itu kembali ke dirinya. Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan orang makan. Memberi makan orang. Ini pahala yang luar biasa. Bahkan amalan yang dia lakukan karena makanan yang kita berikan ini mengalir kepada orang yang memberikan makannya. Wasilul arham, jalin hubungan silaturahim kepada ibu, kepada bapak, kepada adik, kepada kakak, kepada bibi, kepada paman, wilayah ibu, wilayah bapak, dan seterusnya. Boleh sekedar telepon, assalamualaikum, apa kabar? Ini kan sudah silaturahim. Dan silaturahim itu adalah orang yang punya hubungan rahim, karib kerabat yang dekat. Adapun kita di sini namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Maka keliru, ya. Marilah kita menjalin silaturahim untuk acara ini. Ini nggak ada, karena kita bukan punya hubungan rahim. Sesama kaum muslimin disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang punya hubungan darah ini disebut dengan silaturahim. Wasallu bilaili wan nasu niyam, salat malam ketika manusia sedang tidur. Maka kaidah salat malam ini seringan-ringan salat malam 1 rakaat. Seringan-ringannya 1 rakaat. Kalau mau tambah 2 jadi 3. Tambah lagi jadi 5. Terus. Sebagian ulama membatasi sebanyak-banyaknya pun berapa? 11 rakaat. Ada yang mengatakan tidak ada batasan, sesanggupnya, ya sesanggup mampu kita. Dan ada yang mengatakan kalau nggak sanggup berdiri boleh duduk, karena ini sholat sunnah. Beliau juga bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqahu. Tidaklah masuk surga, bahkan kata Nabi yang tadi, tadkhulul jannata bisalam. Dengan 4 amalan tadi kalian akan masuk surga. Menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung silaturahim, sholat malam. 4 amalan. 4 amalan yang menjadikan orang masuk surga. Ya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, kejelekannya. Maka kalau kita jadi tetangga jangan pernah membuat tetangga ya sakit hati. Sebagai penutup, ada sebuah kisah. Seorang yang hidup di masa tabi'in, yang ketika dia hidup, itu air comberan keluarganya itu ngalir ke dinding rumahnya. Ketika itu dia berkata, jangan kalian beritahu tetangga kalau air comberannya masuk ke rumah kita. Nah, singkat cerita, seorang tabi'in ini wafat. Ketika wafat tentu tetangganya ini berkunjung. Dan dia menyaksikan, kok air comberan ini nyambar kemari. Dia bertanya, air comberan dari mana? Ya dari rumah bapak. Duh, sudah berapa lama? Ya sudah dari dulu. Kenapa nggak bilang? Bapak pesan, jangan bilang sama tetangga, nanti sakit hatinya.
Asbab itu tetangganya yang kafir masuk Islam. Inilah mulianya Islam kepada tetangga. Bahkan urusan yang sepele, ya, kalau dia punya ayam, tainya masuk ke pekarangan kita, jangan kita teriak-teriak, dasar ayam tetangga, gak punya otak. Ya ini kan spontan. Tapi kalau kita merujuk kepada peristiwa ini akhlak mulia. Ya, jadi kalau seperti itu kita cukup diam. Kita biarkan. Inilah dalam rangka kita memuliakan tetangga. Demikian Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.